Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini diambil dari Ibrani 1 ayat 7. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Alkitab sebagai kitab suci orang Kristen atau orang yang beriman percaya kepada Kristus sudah menegaskan kepada kita dalam Wahyu 22 ayat 13, Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Artinya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah pencipta dan pemelihara kita. Tidak ada yang mendahului Dia dan tidak ada pula yang mengakhiri dirinya. Itulah sebabnya penulis surat yang ditujukan baik kepada orang Ibrani maupun bangsa Israel dulu, dan juga bagi seluruh umat manusia dimanapun berada di masa sekarang ini juga dan selama-lamanya, bahwa Dialah pemilik alam semesta dengan segala isinya, termasuk kita umat manusia ini. Oleh karena itu, kitab suci kita ini juga telah menegaskan bahwa setiap orang yang beriman percaya kepada Kristus disebutkan sebagai anak-anak Allah, seperti yang dituliskan pada Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kemungkinan besar pada saat sekarang ini, khususnya pada abad ke-21, antara tahun 2020 yang sudah kita lewati dengan 2021, saat pandemi COVID-19, ada banyak sekali umat manusia yang sedang dalam keadaan hatinya gelisah, galau, putus asa, dan bertanya-tanya dalam hatinya seperti yang dituliskan pada Mazmur 13 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan, kalau Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Seringkali kita umat manusia ini masih saja mempertanyakan tentang janji-janji Tuhan pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita itu, yang berkenaan dengan kapan berlaku dan terjadinya pertolongan, pemulihan, kesembuhan dari bencana pandemi COVID-19 ini. Pembelaan Tuhan terhadap kita umatnya yang menderita teraniaya yang disebabkan oleh iman percayanya kepada Kristus. Kapan kemenangan itu bisa dan dapat terus dialami tanpa batas? Kita umat manusia ini seringkali berpikir bahwa kita sudah melakukan bagian dari tugas tanggung jawab kita yang diwajibkannya. Tetapi mengapa Tuhan Yesus masih belum juga menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa Dia akan menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupan kita umatnya ini? Nubuat Nabi Habakuk yang ditujukan dulu kepada umat Israel atau Yehuda maupun juga kepada kita umatnya pada masa kini, dan di sini mengingatkan kita dalam Habakuk 2 ayat 3 yang berbunyi, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus tetap tidak pernah berubah. Yakin, beriman, percayalah bahwa tidak ada janji yang Tuhan Yesus berikan kepada umatnya itu yang tidak akan Ia genapi atau yang tidak akan Ia penuhi. Tuhan Yesus yang dahulu berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub maupun Israel dulu maupun bagi kita juga umatnya pada masa kini dan selama-lamanya adalah bahwa Tuhan Yesus yang sama, yang tetap memegang janjinya kepada kita umatnya, seperti yang dituliskan pada kitab Nabi Maliaki pasal 3 ayat 6, bahwasanya aku Tuhan
tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Di dalam segala zaman dan segala keadaan, bagi seluruh umat manusia dan semua orang yang menantikan akan penggenapan janji apapun juga yang sudah Tuhan janjikan itu. Pada Mazmur 25 ayat 3 menegaskan, ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa kami beriman percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan tidak akan pernah berubah atas segala janji-janji-Mu maupun keadaan-Mu yang adalah Allah yang kekal bagi kami. Kini kami boleh bersyukur berterima kasih karena kami sungguh-sungguh harus tetap beriman percaya kepadamu. Janji-Mu pasti Tuhan Yesus genapi. Sekarang kami tidak lupa untuk berdoa bagi mereka yang sangat menderita akibat gangguan berbagai macam sakit penyakit apapun juga, terlebih akibat pandemi COVID-19. Dan kami yakin dan percaya bahwa janji-Mu akan tetap memberikan penggenapan maupun pengabulan atas permohonan doa kami, bahwa Tuhan melalui mujizat kesembuhan-Mu yang akan Tuhan pakai dengan sarana perawatan para medis, obat, dokter, maupun perhatian seluruh anggota keluarga, memungkinkan mereka boleh menerima kesembuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini, dan yang berbahagia adalah kami yang sungguh boleh mendengar dan melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Amin.